Pada episode sebelumnya, Hanli bergegas menemui ketua sekte Puncak Surgawi setelah selesai mengikuti pertemuan aliansi kultivator wilayah selatan Surgawi. Tak disangka, ternyata Hanli tidak hanya bertemu dengan ketua sekte Puncak Surgawi, Lu Weiying, tetapi di sana juga ada Marquis Nanlong. Marquis Nanlong menjelaskan maksudnya mengundang Hanli. Dia membutuhkan bantuan Hanli untuk sekali lagi memburu harta karun. Kali ini yang akan mereka datangi adalah Devil Fall Valley. Marquis Nanlong mengedipkan mata. Wajahnya tetap tenang, seolah sedang membicarakan hal remeh, bukan sebuah tempat terlarang yang bisa menelan nyawa. Masalahnya sebenarnya sederhana, katanya perlahan. Aku, rekan Dawis Lu, dan rekan Dawis Han akan bertindak bersama. Kita masuk ke lembah Devil Fall dan mengambil harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Begitu harta itu berada di tangan kita, kekuatan kita akan melonjak drastis. Saat itu tiba, siapa lagi yang perlu kita takuti? Hanli tidak langsung menjawab. Pandangannya menyipit, menatap dua orang di depannya dengan sikap waspada yang sudah mendarah daging. Di benaknya, sebuah ingatan muncul. Cincin hitam yang baru saja disebutkan, dan cincin lain yang pernah ia peroleh dari kakak bela diri senior Nanggong Wan. Jika tebakannya benar, maka cincin di tangannya adalah cincin yang dari legenda cincin langit bumi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dua artefak kuno itu ternyata saling berhubungan. Dunia kultivasi benar-benar penuh kebetulan yang aneh dan kejam. Hanli hampir tertawa dalam hati, bukan karena lucu, melainkan karena takjub. Namun di luar, ia hanya menghela nafas pelan dan memasang ekspresi ragu-ragu. Dari ucapan rekan Dawis Nanlong, sepertinya kalian sudah memiliki cara untuk masuk ke lembah Devil Fall. Tapi meski dengan bantuan cincin langit bumi, seberapa besar peluang kita keluar hidup-hidup sambil membawa harta? Tanya Hanli dengan hati-hati. Nada suaranya merendah. Lembah Devil Fall dikenal sebagai tempat paling berbahaya di selatan surgawi. Itu bukan tempat untuk main-main. Aku tidak berniat mati di sana dan berubah menjadi santapan bagi binatang buas yang lewat. Ucapan itu membuat Marquis Nanlong dan Ketua Lu saling berpandangan. Keheningan singkat menyelimuti ruangan batu sebelum akhirnya Marquis Nanlong berbicara kembali. Kali ini dengan suara lebih dalam. Karena rekan Dawis Han bertanya terang-terangan, aku juga tidak akan menyembunyikannya. Berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh Master Kang Kun, lembah Devil Fall memang masih sangat berbahaya. Satu langkah ceroboh saja, siapapun bisa tersedot ke dalam retakan spasial atau terjebak dalam pembatasan kuno yang tersisa sejak zaman purba. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu untuk kata-katanya meresap. Masuk ke lembah nak masalah besar. Dengan persiapan kami, peluang masuk dengan selamat hampir pasti. Tapi saat mencari harta karun di dalamnya, itulah bagian yang sulit. Namun justru di tempat paling berbahaya, peluang mendapatkan harta terbesar juga tersembunyi. Nada suaranya perlahan berubah, mengandung godaan yang nyaris tak terasa. Bahkan Master Kang Kun sendiri tidak pernah mencapai pusat lembah. Saat itu kultivasinya sudah rusak parah, jadi ia hanya menjelajah area luar. Meski begitu, ia tetap menemukan beberapa harta luar biasa. Itu membuktikan satu hal, di dalam lembah itu ada warisan kuno yang telah tertidur sejak zaman sunyi. Jika kita berani menantang bahaya tersebut, imbalannya pasti sepadan. Ketua Lu melanjutkan dengan suara halus namun menusuk. Tentu saja, jika rekan Dawis Han benar-benar tidak ingin mengambil resiko, Anda bisa meminjamkan cincin itu kepada kami. Sebagai gantinya, kami akan memberi batu roh dalam jumlah yang pantas. Ia tersenyum tipis. Tapi, pil obat milik para kultivator kuno jauh melampaui imajinasi kita. Jika Anda mendapatkannya, menembus tahap Nascent Soul pertengahan atau akhir hanyalah soal waktu. Bahkan mungkin Anda akan menemukan rahasia yang hilang tentang para kultivator tahap transformasi dewa.
Matanya berkilat. Bukankah rekan Dawis Han juga ingin tahu? Apakah mereka benar-benar naik ke alam roh? Atau apakah ada perubahan lain yang lebih mengerikan setelah tahap itu? Mata Han Li berkilau. Ia terdiam cukup lama, menggumam pelan pada dirinya sendiri sebelum akhirnya berkata, "Jika aku tidak salah, kalian berdua sebenarnya membutuhkan aku memasuki lembah Devil Fall. Padahal, dengan koneksi kalian, seharusnya tidak sulit mengumpulkan banyak kultivator tahap Nascent Soul lainnya." Begitu kalimat itu keluar, ekspresi keduanya langsung membeku. Markis Nanlong tersenyum pahit dan menghela nafas kecil. "Sejujurnya, aku memang berniat menjelaskannya cepat atau lambat," katanya sambil terkekeh lemah. Nada suaranya berubah serius. Di dalam lembah itu, bukan hanya ada retakan spasial dan pembatasan kuno, tapi juga beberapa binatang buas purba yang masih bertahan hidup hingga kini. Salah satunya adalah kodok api kuno, makhluk yang seharusnya sudah punah sejak zaman dahulu. Wajahnya tampak muram. Meski belum memiliki kecerdasan tinggi, ia telah hidup selama waktu yang tak terhitung dan menumbuhkan api iblis dari dunia lain. Menurut catatan Master Changkun, api iblisnya beberapa kali lebih kuat dibanding api Nesen biasa. Ia menatap Han Li dengan seksama. "Dengan api es biru milikmu, yang bahkan bisa membekukan seorang Nascent Soul, kau adalah satu-satunya yang mampu menahannya." Han Li terkejut, alisnya terangkap. "Jadi, kodok api kuno itu menghalangi jalan menuju lembah?" "Tidak," jawab Ketua Lu tenang. Ia melanjutkan, "Masalahnya justru lebih buruk." Ia melanjutkan, "Binatang itu bersarang tepat di dekat jasad kultivador kuno. Tidak ada pembatasan atau retakan spasial di sana, tapi kodok api kuno menjaga tempat itu seolah wilayahnya sendiri. Master Changkun pernah mencoba merebut jasad tersebut, tapi ia terpaksa mundur setelah bertarung. Racun api yang ditinggalkannya hampir meranggut nyawanya." Han Li terkekeh ringan. "Sekarang aku mengerti. Kalian berharap aku menangani kodok api kuno itu, sementara kalian mengambil hartanya." Markis Nanlong tertawa kecil, seolah lega. Dibandingkan menghadapi pembatasan kuno atau badai spasial, berurusan dengan kodok api jauh lebih bisa dikendalikan. Kita tidak butuh kau membunuhnya, cukup menarik perhatiannya. Begitu kami mendapatkan kantong penyimpanan pembudidaya kuno, kita bisa segera mundur." Han Li terdiam, berpikir lama, sebelum akhirnya berkata santai, "Kalau begitu, memang lebih aman berurusan dengan kodak api dibanding menjelajahi bagian lain lembah." Markis Nanlong mengangguk. "Jika keberuntungan berpihak pada kita, harta itu akan sebanding dengan resikonya." Han Li tersenyum, senyumnya penuh arti. "Tapi kalau begitu, kenapa tidak mengerahkan seluruh kekuatan Sekte Puncak Surgawi? Dengan lebih banyak kultivator atribut es, peluang kita jauh lebih besar." Markis Nanlong menghela napas panjang. "Rekan Dawis Han masih belum memahami ketakutan sejati dari Great North Essence Light," katanya lirih. "Bahkan dengan cincin langit bumi, kami hanya bisa melindungi 3 orang, tidak lebih." Matanya tiba-tiba memancarkan kilatan dingin. "Dan soal Sekte Puncak Surgawi, setelah apa yang terjadi dengan Sekte Roh Hantu, mempercayai orang lain bukan hal mudah bagiku." Han Li hanya tersenyum. "Kalau begitu, aku merasa sangat terhormat bisa dipercaya sejauh ini," katanya ringan. Ketua Lu Ying menarik napas dalam. "Rekan Dawis Han, kami sudah menjelaskan semuanya. Apa keputusan Anda?" ujarnya serius. Han Li balik bertanya, "Kapan kalian berencana pergi?" "Tidak dalam waktu dekat," jawab Markis Nanlong cepat. "Setiap 50 tahun, ada 1 tahun ketika gejolak spasial di lembah Devil Fall relatif tenang. Masa itu akan tiba sekitar 4 tahun lagi. Kita masih punya waktu untuk bersiap." Han Li membelai dagunya, lalu akhirnya berkata, "Kalau begitu, izinkan aku mempertimbangkannya dengan matang. Aku akan memberi jawaban setahun sebelum masa tenang itu tiba. Bahkan jika aku tidak ikut, aku tetap akan menyerahkan cincin langit bumi pada kalian." Keduanya jelas tidak sepenuhnya puas, tapi mereka tahu Han Li bukan orang yang bisa dipaksa. Ia berbeda dari mereka. Markis Nanlong dan Ketua Lu Ying sudah mendekati akhir usia mereka. Bagi mereka, ini mungkin kesempatan terakhir. Namun Han Li masih muda. Dunia kultivasi selalu berubah, dan ia masih punya waktu untuk menunggu.
Setelah pembicaraan berakhir, Han Li pamit dengan sopan. Sebelum ia pergi, Ketua Lue Ying menyerahkan sebuah medali. Perlihatkan ini pada murid puncak surgawi, mereka akan menghubungkanmu denganku. Han Li menerima medali itu dan meninggalkan ruang batu. Saat kembali ke jalanan, ia berjalan pergi di bawah tatapan hormat penjaga toko. Dalam hati, Han Li tahu, tak lama setelah ini, Markis Nanlong pasti akan berpindah tempat untuk memulihkan lukanya. Tapi luka separah itu mungkin akan membuat kultivasinya turun satu tingkat. Han Li menggeleng pelan, membuang pikiran itu. Lembah Devil Fall masih jauh, tapi invasi prajurit mantra Maulan sedang berlangsung sekarang. Dan badai yang lebih dekat tak bisa ia hindari. Begitu Han Li kembali ke kediamannya, langkahnya terhenti di ambang aula lantai pertama. Di sana, kakak senior Lu Luo dan bocah naga api sudah menunggunya. Keduanya duduk dengan sikap santai, namun aura kultivator Nascent Soul yang terpancar samar membuat ruangan terasa berat. Di sisi lain, Mu Peiling duduk dengan tenang, anggun seperti nyonya rumah yang sedang menyambut tamu penting. Begitu melihat Han Li masuk, Mu Peiling segera bangkit berdiri. "Tuanku," katanya lembut, "Senior Lu dan Senior Lan sudah menunggu cukup lama. Apakah terjadi sesuatu?" Han Li tersenyum, senyum yang jarang ia tunjukkan. Nada suaranya juga jauh lebih lembut dari biasanya. "Tidak ada apa-apa. Kau naiklah dulu dan beristirahat. Aku ingin berbincang sebentar dengan dua kakak seniorku." "Baik, tuanku." Mu Peiling membungkuk dengan sopan, lalu menaiki tangga tanpa bertanya lebih jauh. Han Li menatap punggungnya sesaat, merasa puas dengan kecerdasan dan kepekaannya. Namun bayangan wajah Nang Kong Wan tiba-tiba melintas di benaknya, membuatnya tanpa sadar menghela nafas pelan. Lu Luo yang melihat ekspresi itu langsung menyeringai. "Apa ini?" katanya menggoda. "Adik junior Han akhirnya mulai memikirkan anak-anak dan keluarga." Han Li tertawa kecil dan duduk di hadapan mereka. "Senior terlalu berlebihan," jawabnya santai. "Kalau kalian berdua datang mencariku, pasti ada hubungannya dengan kesepakatan yang kita bicarakan tadi siang." Lu Luo mengangguk, lalu wajahnya menjadi serius. "Benar, ini soal invasi Maulan. Kami sudah mengirim kabar ke sekte-sekte aliansi. Informasi itu juga sudah menyebar ke para kultivator di kota. Banyak rekan Dawis menyatakan kesediaan mereka membantu. Tentu saja, para pembudidaya Nascent Soul itu meminta kompensasi batu roh yang besar." Han Li mengangguk pelan. "Aliansi 9 bangsa pasti tidak keberatan. Lagi pula mereka yang paling menderita jika Maulan berhasil menerobos." "Benar," kata Lu Luo. "Meski Maulan menakutkan, beban utama tetap ada di pundak Aliansi 9 bangsa." Han Li sedikit mengkerinyit. "Lalu kalau begitu, apalagi yang perlu dibicarakan?" tanyanya. "Aku sudah berada di tahap Nascent Soul. Meski baru beberapa tahun, aku tetap bisa turun ke medan perang." Bocah naga api yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Wajahnya serius, sama sekali tidak mencerminkan penampilan mudanya. "Ada satu hal lagi," katanya perlahan. "Beberapa kultivator dari Jalan Kebenaran dan Jalan Iblis datang menemui kami. Mereka menyampaikan kekhawatiran tertentu, dan aku rasa kau perlu tahu." Han Li berkedip, lalu tersenyum samar. "Jangan-jangan," katanya ringan, "mereka menuduh aliansi 9 bangsa ingin memanfaatkan invasi ini untuk melemahkan 3 kekuatan besar lainnya." Lulo tertawa pahit. Junior Martial Brother Han benar-benar tajam. Ya, itulah yang mereka katakan. Nada suaranya berubah berat. Aliansi 9 bangsa jelas tidak cukup kuat untuk menantang 3 kekuatan super sekaligus. Tapi bukan tidak mungkin mereka akan bersekutu dengan 1 atau 2 pihak lalu menjatuhkan yang lain. Jika itu terjadi, dunia kultivasi akan kacau begitu pasukan Maulan mundur. Han Li menyipitkan mata, dan aliansi surgawi tidak ingin keseimbangan itu runtuh. "Benar," jawab Lulo tegas. Bocah naga api melanjutkan. "Karena itu, kami bertiga, Dao Kebenaran, Dao Iblis, dan Dao Suci, sudah berdiskusi. Besok, di aula resmi, kami akan mengajukan beberapa peraturan baru." Ia tersenyum dingin. "Paling tidak, aliansi 9 bangsa harus mengirim penatuan Nascent Soul mereka sendiri ke medan perang. Mereka tidak bisa hanya duduk di belakang dan membiarkan kita yang berdarah-darah." Tatapannya tertuju pada Han Li. Han Li menjawab tanpa ragu. "Itu masuk akal," katanya tenang. "Aku juga tidak suka bertarung di garis depan sementara orang lain bermain intrik di belakang." Lulo menghela lega. "Bagus,
Kami juga akan menghubungi rekan Daois lainnya. Sekte Daun Terang dan Sekte Pikiran Mengalir tidak akan bisa bermain dua sisi. Ia menatap jauh, suaranya penuh kekhawatiran. Kalau perang ini berlarut-larut, korban di selatan surgawi akan tak terhitung. Bocah naga api justru tertawa pelan. Dengan kultivasi kita, selama berhati-hati, nyawa kita tidak mudah melayang, katanya santai. Dalam invasi Maulan sebelumnya, aku membantai banyak prajurit mantra. Kali ini, aku ingin lebih banyak lagi. Hanli meliriknya dengan heran. Penampilan bocah naga api masih seperti bocah, namun aura Nasen Soul yang menyelimutinya terasa berat dan berdarah. Jelas, ia telah merenggut banyak nyawa di medan perang. Setelah membahas detail diskusi besok dan menyinggung kemunculan binatang raksasa dan prajurit mantra aneh, Lulo dan bocah naga api akhirnya pamit. Saat mengantar mereka ke pintu, Lulo tiba-tiba berhenti. "Adik junior," katanya ragu. "Pertemuanmu hari ini dengan kenalan lamamu, tidak terjadi apa-apa kan?" Tatapannya tajam seolah ingin membaca isi hati Hanli. Hanli berkedip dan menjawab tenang, "Tidak ada, kami hanya membicarakan masa lalu." "Itu melegakan," kata Lulo sambil tersenyum. "Aku lega mendengarnya." Tak lama kemudian, keduanya pergi menuju bangunan lain, mungkin untuk menemui kultivator lain. Jelas mereka sedang memegang tugas penting dalam aliansi Surganwi. Hanli berdiri sejenak di depan kediamannya, lalu mengusap dagunya dengan ekspresi berpikir sebelum akhirnya kembali masuk. Keesokan harinya, aula diskusi dipenuhi hampir 2 kali lipat jumlah kultivator Nasen Soul dibanding hari sebelumnya. Selain para tetua dari 3 kekuatan besar, banyak kultivator bebas juga hadir. Perubahan ini membuat tuan rumah, Nyonya Chi dari Sekte Pikiran Mengalir dan Kun Peng dari Sekte Daun Terang terpaksa menelan kenyataan pahit. Mereka harus menerima berbagai syarat baru. Yang terpenting, tugas-tugas kelas tinggi harus dibagi rata di antara 4 kekuatan besar. Tidak ada lagi ruang untuk permainan licik. Hanli terkejut ketika mengetahui bahwa aliansi Dao Surgawi setelah diberitahu oleh Luo-Luo dan bocah naga api telah memutuskan untuk mengirim penatua Nasen Soul dan kultivator formasi inti untuk mendukung kota langit melayang. Namun karena jarak yang jauh, mereka yang sudah berada di sini harus menahan laju invasi Maulan sementara waktu. Sebagai bentuk keadilan, siapapun yang berjasa besar di medan perang boleh kembali ke sekte mereka begitu bala bantuan tiba. Mereka akan digantikan oleh pasukan baru. Hanli sendiri bersama 2 kultivator Nasen Soul lainnya ditugaskan memimpin 8 kultivator formasi inti menuju titik strategis di perbatasan negara Yu. Tempat itu adalah salah satu kunci pertahanan. Selama titik-titik vital ini tidak jatuh, pasukan Maulan tidak akan bisa menahan wilayah yang mereka rebut tanpa resiko diserang dari belakang. Namun saat ini, aliansi 9 bangsa belum cukup kuat untuk pertempuran penentuan. Mereka hanya bisa mengandalkan medan dan formasi besar untuk memperlambat laju musuh. Jika pasukan prajurit mantra elit bergerak tanpa hambatan, mereka bisa mencapai kota langit melayang hanya dalam waktu sebulan. Di lokasi yang dijaga Hanli, hanya ada 1 kultivator Nasen Soul dari aliansi 9 bangsa. Dulu itu cukup, sekarang jelas tidak. 2 kultivator Nasen Soul lainnya adalah Pak Tuama dari Pavilion Grand Righteous Dao, seorang lelaki tua kurus namun penuh energi, Gu Shuangpu dari Sekte Pengendali Roh. Gu Shuangpu hanya membawa 1 kantong binatang roh di pinggangnya, namun aura samar yang dipancarkannya membuat Hanli merasa tidak nyaman. Keduanya berada di tahap awal Nasen Soul, sama seperti Hanli. Menyadari bahwa pasukan utama Maulan bisa menyerang kapan saja, 3 kultivator Nasen Soul itu segera melesat lebih dulu menuju formasi pertahanan, meninggalkan para kultivator formasi inti untuk menyusul. Dalam perjalanan, Pak Tuama terus berceloteh, melontarkan lelucon seolah mereka sedang melakukan perjalanan santai, bukan menuju medan perang. Gu Shuangpu tetap diam. Wajahnya muram, pikirannya tak terbaca. Hanli sendiri tersenyum tipis dan menanggapi Pak Tuama dengan sopan. Namun di balik sikap ramah itu, ketiganya sama-sama tahu satu hal. Mereka belum benar-benar menilai kekuatan satu sama lain. Dan di medan perang nanti, topeng itu pasti akan terlepas. Sekian spoiler Donghua, A Record of a Mortal Journey to Immortality episode 186. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir.
Fellow Dawis, perjalanan menuju puncak langit masih panjang. Jangan sampai tertinggal di dunia fana. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat kiriman energi Ki terbaru dari channel Gravity. Sampai jumpa di ranah berikutnya.